Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak ketemu lagi sama Ibu di pelajaran Matematika kelas 6. Sekarang kita masih membahas bab ke-1 ya anak-anak, masih di bilangan bulat. Kalau kemarin kita ngebahas bilangan bulat yaitu operasi penjumlahan dan pengurangan, maka kali ini kita akan membahas operasi bilangan bulat tetapi untuk perkalian dan pembagiannya, karena kalian sudah kemarin belajar tentang penjumlahan dan pengurangan. Jadi sekarang kita akan menaik sedikit lebih sulit ya. Jadi pada saat Ibu menjelaskan nanti, kalian harus betul-betul perhatikan apa yang Ibu terangkan dan apa yang Ibu katakan. Karena Ibu nanti akan memberikan tips, trik, dan rumus supaya kalian gampang mempelajari atau menyelesaikan soal perkalian dan pembagian bilangan bulat ini. Rumusnya supaya kalian cepat dan mudah dalam mengerjakannya. Semoga kalian paham ya. Perhatikan Ibu baik-baik. Sekali lagi, perhatikan Ibu baik-baik supaya kalian paham. Oke, langsung saja. Nah, anak-anak, ini ada 5 contoh soal yang akan kita bahas bersama-sama. Silahkan kalian catat dulu. Jadi pada saat Ibu menerangkan, kalian bisa melihat soalnya di buku kalian. Nah, anak-anak, sebelum kita membahas soal operasi perkalian dan pembagian bilangan bulat, kalian harus perhatikan dulu rumus ini ya. Ini rumus perkalian dan ini adalah rumus pembagian. Nah, kalian harus perhatikan baik-baik rumus perkalian dan ini adalah rumus pembagian. Coba perhatikan. Kalau positif dikali positif, hasilnya maka akan positif. Positif dikali negatif, hasilnya akan negatif. Negatif dikali positif, hasilnya akan negatif. Negatif dikali negatif, hasilnya akan positif. Nah, ini antara rumus perkalian dengan rumus pembagian ini sama, ya. Coba kalian perhatikan. Ini sama positifnya, ini positif sama. Hasilnya positif sama. Ini positif, negatif, hasilnya negatif. Di sini juga sama, positif dibagi negatif, hasilnya negatif. Jadi, antara perkalian dengan pembagian itu hasilnya akan sama antara perkalian dan pembagian bilangan positif dan bilangan negatif ya. Nah, kalau kalian ngapalin rumus, pasti akan pusing ya, apalagi 2 rumus. Ini nggak usah dihafalin dua-duanya, cukup yang satu aja. Kenapa cuma satu aja? Karena ini sama hasilnya. Tadi kan sudah dilihat ya, ini sama hasilnya, yang bedain adalah antara pembagian dan perkalian aja. Yang bedain tandanya ini aja. Tapi hasil di sini, operasi di sini positif-positif, hasil positif itu sama. Positif-positif, hasil positif. Meskipun di sini perkalian dan pembagian, tapi hasilnya sama. Jadi kalian tidak usah menghafalkan ini, cukup menghafalkan ini. Dan menghafal ini juga nggak usah empat-empatnya dihafalkan, tapi ada trik dan tipsnya. Coba kalian perhatikan, ada tips dan triknya, rumus untuk perkalian dan pembagian bilangan bulat, positif, negatif. Tipsnya adalah, pertama, kalau tanda positif dengan positif, pasti hasilnya akan positif, itu kalian tahu ya. Dan yang kedua harus diapa adalah, bahwa kalau negatif, dikali negatif adalah positif. Jadi kalau perkaliannya sama, tandanya positif dengan positif, negatif dengan negatif, pasti hasilnya adalah positif. Ya, ingat sekali lagi, kalau perkalian tandanya sama, baik itu positif dikali positif maupun negatif dikali negatif, hasilnya pasti sama, yaitu positif. Ya, meskipun itu negatif dengan negatif, kenapa hasilnya tidak negatif? Nah, jadi meskipun ini negatif dikali negatif, tetap hasilnya adalah positif. Jadi yang harus kalian ingat adalah itu. Kalau tandanya sama, pasti hasilnya positif. Baik itu positif dengan positif maupun negatif dengan negatif. Ya, itu yang pertama harus dihafalkan. Dan yang kedua harus dihafalkan adalah bahwa kalau salah satunya negatif, maka hasilnya akan negatif. Ya. Kalau salah satunya negatif, maka hasilnya akan negatif. Maaf ya Ibu, ulang-ulang supaya kalian mengerti. Coba lihat ini. Positif dengan kali negatif, hasilnya negatif. Negatif dikali positif, hasilnya negatif. Negatifnya di sini, mau negatifnya di sini, hasilnya sama, adalah negatif. Jadi yang harus kalian hafalkan yang kedua adalah, kalau salah satunya negatif, maka hasilnya akan negatif. Sama dengan ini juga. Kalau salah satunya negatif, mau di sini maka hasilnya akan negatif. Maka ini nggak usah dihafalkan sama, karena rumusnya sama dengan ini. Yang ngebedain hanya tanda ini aja, pembagian dan perkalian. Nah, rumus itu harus kalian ingat baik-baik, dan karena rumus itu akan kalian pakai sampai dengan kapanpun di dunia nyata pun. Nanti kalau sudah besar juga itu akan dipakai. Apalagi kalian misalnya nanti
akan ke jenjang berikutnya SMA, kemudian mahasiswa, itu akan dipakai terus ya. Nah, sekarang kita ke contoh soal ya. Contoh soal nomor 1. 96 dikali min 3 dibagi 6. Supaya kalian mudah dalam mengerjakannya, maka yang harus pertama kalian kerjakan adalah pembagian. Nah, kalau ada soal nanti kita kasih soal itu kan 3 angka, ada perkalian, ada pembagian kombinasi. Nah, supaya kalian gampang, kalau kalau ada pembagian, maka yang harus dikerjakan dulu adalah pembagian supaya angkanya tidak terlalu besar. Kalau kalian memilih dulu perkalian, maka nanti angkanya akan besar. Nanti pada saat kalian mengkotret itu terlalu lama karena angkanya udah perhitungan angka besar, misalnya puluhan ribu atau ratusan ribu ya. Jadi tips yang ketiga dari Ibu adalah kalau ada perkalian dan pembagian, maka yang harus pertama kalian kerjakan adalah pembagian. Kalau dalam operasi perkalian dan pembagian bilangan bulat, mau perkalian dulu atau pembagian dulu itu boleh bebas, tetapi untuk memudahkan kalian maka kalian harus dahulukan pembagian jika itu angkanya mudah untuk dibagi ya, kecuali angkanya memang susah untuk dibagi. Utamakan kita mengerjakan pembagian dulu. Oke, kita mulai ya. Jadi karena kita akan mengutamakan pembagian, maka kita akan ke sini ya. 96 dibagi 6. Harus dikerjakan terlebih dahulu adalah 96 dibagi 6 sama dengan 16. Nah, setelah itu baru kita dikali min 3. Sama dengan, kalau salah satunya ada negatif, maka hasilnya pasti akan negatif. Ingat rumus itu ya. Nih, salah satunya negatif, maka hasilnya akan negatif. Nah, begitu ya. Mudah ya. Kalian juga boleh langsung mengerjakan 96 dikali min 3 dulu, baru kemudian dibagi 6. Itu boleh, tapi angkanya akan terlalu besar. Misalnya, ini cara ke-1 ya. Sekarang cara kedua. 96 dikali min 3. Sama dengan, ini salah satunya min, maka hasilnya akan min. Atau salah satunya negatif, hasilnya akan negatif. 288. Baru kemudian dibagi 6. Sama dengan, karena ini salah satunya negatif, meskipun di pembagian sama ya rumusnya. Jika salah satunya negatif, maka hasilnya akan negatif. Karena ini salah satunya negatif, maka hasilnya akan negatif. Sama dengan negatif 48. Nah, ini cara kedua hasilnya sama. Nah, coba kalian perbandingkan antara cara 1 dan cara 2. Kalau cara 1 langsung angkanya kecil-kecil ya, langsung ke 8. Ini bagi ini 16 kecil. Tapi kalau kalian menggunakan perkalian dulu, maka hasilnya akan muncul angka yang besar dulu. Ini salah satu contoh saja. Coba perhatikan. Boleh kalian catat dulu ya, sebelum Ibu hapus. Sekarang kita ke soal nomor 2. Nah, kita kerjakan dengan cara 1 yang lebih mudah ya. Jadi kalau cara 1 kita bagi dulu. 72 min 72 dibagi min 4. Nah, karena ini min dengan min, maka hasilnya akan positif. Ingat rumus yang pertama tadi. Kalau tandanya sama, maka hasilnya akan positif. Mau dua-duanya positif, mau dua-duanya negatif, hasilnya pasti positif. Jadi min 72 dibagi min 4 hasilnya adalah positif 18. Nah, setelah itu baru kita dikali dengan 5. Kalau dua-duanya positif, pasti kalian tahu ya, pasti hasilnya positif adalah 90. Cukup jelas ya, boleh kalian catat dulu. Kalau penasaran, boleh kalian menggunakan cara yang kedua.
Kalau cara kedua berarti kita berurut kali dulu ya. Min 72 dikali 5. Nah, ini salah satunya negatif, maka hasilnya adalah negatif. Min 72 dikali 5 adalah 360. Negatif 360. Kemudian setelah itu baru dibagi dengan min 4. Min dibagi min, maka hasilnya akan positif. 360 dibagi 4 sama dengan 90. Ini cara 2. Nah, kalau cara 2, coba kalian perhatikan lagi. Kalau cara 2 pasti ada angka yang besar dulu. Kalau kalian lebih suka ini, silakan. Tetapi, Ibu sarankan menggunakan cara 1 yang lebih simpel. Silakan kalian catat dulu sebelum lanjut ke soal nomor 3. Nah, ini soalnya min 90 dikali 3 dibagi 5. Ini kalau kita menggunakan pembagian dulu ya, kita menggunakan cara pertama yang lebih mudah. Jadi 90 dibagi 5 adalah min dibagi positif. Hasilnya adalah, kalau ada salah satu min maka hasilnya adalah min ya. Hasilnya adalah min 18, baru kemudian kita kalikan ke 3. Maka hasilnya adalah min dikali positif. Hasilnya adalah min ya. Salah satu min maka hasilnya akan min. Min 54. Jelas ya? Silahkan ditulis dulu. Lanjut ke soal nomor 4. Ini soal nomor 4. Kita tetap menggunakan cara 1 yang lebih mudah ya. Kalau cara nomor 1 kita pembagian dulu, maka 24 dibagi min 8. Nah, positif dibagi min, maka hasilnya akan min. Hasilnya akan negatif, karena salah satunya ada yang negatif. Maka kita tulis negatif. Dan 24 dibagi 8 adalah 3. Selanjutnya kita kali 5. Jika ada salah satu negatif, maka hasilnya akan negatif. Tinggal mengalihkan angkanya. 3 kali 5, 15. Nah, itu ya. Jadi kalian jangan pusing dengan tanda-tanda negatif-negatif, positif-positif. Tidak usah. Yang penting kalian lihat dulu 2 angka. Kita kerjakan 2 angka dulu. Kalian lihat tuh tandanya. Kalau ada salah satu yang negatif, maka hasilnya akan negatif. Kalau dua-duanya positif, hasilnya positif. Dua-duanya negatif, hasilnya positif. Ya. Nah, setelah kalian nulis angkanya, baru kalian menjumlahkan seperti biasa, seperti ini. Ini salah satunya negatif, maka kalian tulis negatifnya dulu. Setelah itu, kalian nggak usah lihat angka lagi. Setelah itu, kalian nggak usah tandanya lagi. Kalian tinggal lihat angkanya, 3 kali 5, 15. Nah, seperti itu lebih mudah kan? Selanjutnya, kita ke soal nomor 5. Ini nomor terakhir. Sekarang kita pembagian dulu ya. Jadi min 70 dibagi min 5. Ini dua-duanya min. Jadi kalau dua-duanya min atau dua-duanya sama, maka hasilnya akan positif. Positif nggak usah ditanda ya. Nggak usah dikasih tanda. Sekarang kita lihat angkanya. Kalau udah lihat tandanya, sekarang kita lihat angkanya saja. Fokus ke angkanya. 70 dibagi 5 sama dengan 14. Nah, mudah kan? Jadi kalian tidak pusing dengan tanda-tanda. Sekarang kita langsung dikali 3. 14 dikali 3 sama dengan 42. Silahkan kalian tulis dulu untuk kalian belajar di rumah. Nah, begitu adik-adik ya. Nah, begitu anak-anak ya. Jadi kita akan mudah mengerjakannya jika kita tahu rumusnya. Jadi yang kalian harus perhatikan dalam perhitungan bilangan bulat dan bilangan negatif, pada
Jadi yang harus kalian perhatikan dalam operasi bilangan perkalian dan pembagian bilangan bulat adalah rumusnya. Dan rumusnya itu, dari adanya rumus itu, yang kalian harus ingat hanya dua ya yang tadi. Kalau tandanya dua-duanya sama, baik itu dua-duanya positif maupun dua-duanya negatif, maka hasilnya akan positif. Terus kalau salah satunya ada negatif, baik di yang sebelah kiri maupun di sebelah kanan, maka hasilnya akan negatif. Jadi itu dua rumus itu yang harus kalian perhatikan. Nah, yang berikutnya adalah rumus untuk operasinya, untuk mempermudah. Jadi, jika ada perkalian dan pembagian, maka yang harus didahulukan adalah pembagian. Mudah kan? Nah, semuanya akan mudah jika kita tahu ilmunya. Makanya kalian harus perhatikan ibu dan bapak guru kalian pada saat beliau menerangkan. Nah, anak-anak, itulah pelajaran matematika untuk hari ini, masih tentang bilangan bulat tetapi khusus untuk operasi hitung perkalian dan pembagian. Tadi sudah Ibu jelaskan sangat pelan-pelan, sangat rinci tahap demi tahapnya, dan Ibu sudah memberikan tips dan trik juga rumus-rumusnya supaya kalian cepat dan mudah dalam mengerjakannya. Semoga kalian paham ya. Nah, untuk anak-anakku yang masih belum paham, kalian boleh menuliskan di kolom komentar. Jika kalian ada permintaan atau request materi yang ingin Ibu bahas di video berikutnya, kalian juga boleh tulis di kolom komentar. Semoga kalian paham ya, dan kalian tetap semangat belajar di rumah. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.